Ayuhan nas, ketidakadilan ini kalau dibiarkan saja, tidak ada yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang terjadi nanti negaranya akan tambah binasa, tambah hancur. Dan kemudian kalau sudah tiba masanya kehancuran tersebut, tidak ada seorang pun yang akan bisa menolak atau menghindarkannya. Entah itu hancur lewat bencana-bencana alam yang muncul, entah gunung yang meletus, entah gempa bumi, entah banjir bandang, longsor dan sebagainya, atau kehancuran yang timbul dari sebab kegoncangan moral mereka, kebejatan moral mereka, kondisi-kondisi yang lain di luar kondisi-kondisi fisik yang seperti itu, kesulitan ekonomi dan sebagainya, soal keamanan dan sebagainya. Itu semuanya akan bisa terwujud, bisa terjadi jika Allah menghendakinya. Dan kalau kita tidak menginginkan yang seperti itu, ayuhan nas, wajib kita ini melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun yang terjadi justru orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu dimusuhi, dicari-carikan perkara. Seperti tadi sudah saya sampaikan, Habib Rizik, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, demikian juga para mubaligh, ulama yang lainnya itu, para pejuang itu, mereka itu bukan kriminal, mereka bukan perampok, mereka bukan penipu, bukan seperti dai yang kesana kemari menawarkan seolah-olah membawa ayat Quran, hadis Nabi, tetapi ternyata menghimpun dana yang banyak dan kemudian ditipu mereka itu. Dia ini bukan penipu, bukan orang-orang yang berbuat jahat. Kesalahan Habib Rizik dan Abu Bakar Ba'asyir serta orang-orang yang semisalnya hanyalah karena mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran. Front Pembela Islam atau FPI dan kawan-kawan akan berunjuk rasa di depan Istana Negara pada Jumat 18 Desember 2020 mendatang. Mereka menuntut pengusutan 6 laskar Front Pembela Islam yang tewas ditembak serta meminta pembebasan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Insya Allah, ucap jubir FPI Selamat Marib ketika dikonfirmasi pada hari Rabu 16 Desember 2020. Selamat menjawab pertanyaan terkait aksi di depan istana pada Jumat 18 Desember 2020 mendatang. Selain itu, Wakil Sekretaris Jenderal atau Sekjen PA212 Nopel Bak Mukmin juga membenarkan adanya rencana unjuk rasa tersebut. Nopel Bak Mukmin belum bisa memastikan berapa banyak massa yang akan terlibat. Nopel pun menyebut pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan ke pihak kepolisian. Surat pemberitahuan aksi sudah disampaikan ke pihak kepolisian, begitulah yang disampaikan oleh Nopel Bak Mukmin. Dalam poster yang beredar, aksi tersebut bertajuk Aksi 1812 bersama anak NKRI. Aksi akan dilakukan di Istana Negara Jakarta setelah sholat Jumat pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Terdapat beberapa tuntutan dalam aksi tersebut, diantaranya usut tuntas pembunuhan 6 syuhada, bebaskan Imam Besar Habib Rizik Syihab tanpa syarat, stop kriminalisasi ulama, stop diskriminasi hukum. Pada poster tersebut juga terdapat pesan Habib Rizik, jika saya dipenjara atau dibunuh, lanjutkan perjuangan. Insiden kejar-kejaran hingga berujung bentrok antara polisi dengan pengawal rombongan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab di Tol Jakarta Cikampek turut mendapat perhatian dari Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI Seto Mulyadi alias Kak Seto. Kak Seto mengatakan insiden tersebut mendapat perhatiannya lantaran dalam rombongan Habib Rizik terdapat 12 anak-anak dan bayi. Kami dari LPAI memang sempat terkejut mendengar berita ini, di mana dalam suasana yang penuh keriuhan itu di jalan tol kilometer 50 ternyata ada anak-anak dan bayi. Kalau tidak salah ada 12 anak dan bayi. Begitulah yang disampaikan oleh Kak Seto saat mengunjungi cucu-cucu Habib Rizik di Petamburan. Kak Seto menyebutkan anak-anak bahkan bayi dalam insiden tersebut perlu diperhatikan kondisinya, sebab bukan tidak mungkin mereka merasa trauma meski saat ini kondisinya terlihat biasa-biasa saja. Artinya kan sering terjadi pengalaman traumatik yang tertunda. Saat itu mungkin terlihat biasa, tapi beberapa saat kemudian baru muncul. Untuk itu, Kak Seto mengatakan pihaknya terus memantau kondisi anak-anak tersebut, khususnya menghindari adanya trauma.
Anak-anak perlu diberi perlindungan khusus, sehingga dalam hal ini kita lihat bagaimana kondisi anak-anak yang ikut bersama rombongan tadi. Mungkin beberapa kali kami akan memantau. Sementara itu, menantu Habib Rizik yang menemani Kak Seto, Habib Hanif Alatos, mengatakan saat insiden tersebut memang terdapat anak-anak. Untuk itu, ia berterima kasih terhadap Kak Seto yang memberi perhatian khusus. Terima kasih banyak Kak Seto atas perhatiannya. Kejadian di titik kilometer 50 itu memang rombongan sudah terpisah. Memang terlibat proses kejar-kejaran itu dari Sentul sampai keluar tol Karawang Timur, dan seterusnya memang di rombongan itu ada anak-anak. Ia berharap insiden tersebut tidak terulang lagi, sebab dikhawatirkan bisa berdampak buruk bagi anak-anak. Jangan sampai terjadi lagi, itu bisa membahayakan kita. Begitulah yang disampaikan oleh Habib Hanif Alatos. Mabes Polri mengaku siap menghadapi gugatan pra-peradilan pemimpin Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengaku pihaknya sudah menyiapkan sejumlah alat bukti serta alasan atas penetapan tersangka dan penahanan yang kuat terhadap Habib Rizik Syihab. Prinsipnya kami menghormati tapi siap juga menghadapi gugatan tersebut. Kami akan beberkan fakta-fakta di persidangan nanti. Begitulah yang disampaikan oleh Argo. Seperti diketahui, Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab melalui tim kuasa hukumnya resmi mendaftarkan gugatan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan atas penetapan tersangka penghasutan dan kerumunan massa. Pihak yang digugat adalah Kapolri Jenderal Idam Aziz, Kapolda Metro Jaya Irjen Padil Imran dan Kepala Subdit Kamnek Direskrimum Polda Metro Jaya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat. Gugatan tersebut teregistrasi dengan nomor registrasi 150-PID-PRA-2020-PEN Jaksel. Sebuah peringatan disampaikan oleh jaringan aktivis pro-demokrasi atau Prodem kepada pemerintahan Jokowi. Peringatan ini berkaitan dengan prediksi kehidupan bangsa yang akan terjadi di tahun depan, tahun 2021. Ketua Majelis Prodem Iwan Smuli menolak optimisme dari pemerintah bahwa ekonomi di tahun 2021 akan tumbuh kembali ke angka 5%. Dalam pandangan Iwan Smuli yang didasarkan pada pemaparan Begawan Ekonomi Dr. Rijal Ramli pada acara ILC episode terakhir, yang terjadi pada kondisi ekonomi tahun 2021 justru sebaliknya. Di semester awal tahun depan ekonomi akan masuk dalam tahap mengkhawatirkan. Peringatan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi, semester pertama 2021, kondisi ekonomi negara diprediksi akan semakin mengkhawatirkan dan rakyat akan semakin susah. Atas alasan tersebut, Prodem memberi imbauan kepada rakyat untuk bisa arif dalam melihat kondisi bangsa di tahun depan. Rakyat harus bisa menahan emosi agar tidak timbul kekacauan dan membuat krisis makin berkepanjangan. Imbauan kepada rakyat pada semester pertama tahun 2021 adalah tahan emosi, jangan marah dan kacau. Kita memang butuh kepemimpinan baru. Begitulah yang disampaikan oleh Iwan Smuli. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang kita suguhkan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.